Wah, perjuangannya panjang banget, 3 tahun setengah, eee, panjang banget pastinya perjalanannya 3 tahun setengah, kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis. It's not an easy journey for me, bukan pengalaman dan perjalanan yang mudah buat aku, karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi kan aku harus, bener-bener bisa memberikan yang terbaik gitu. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah, aku harus siap sama konsekuensinya. Nah, terus pas ngerjain skripsi, itu bener-bener lagi sibuk-sibuknya syuting, lagi syuting seri setiap hari, pusing banget, bener-bener nggak ada waktu istirahat, bahkan aku pernah sampai nggak tidur 2 hari juga, karena harus revisi skripsi, terus harus, ngerjain skripsi, udah mau deadline gitu-gitu tuh udah aku alamin. Nah, terus tadi pas sidang lancar banget, dan mendapatkan result yang bagus, itu udah seneng banget sih, bener-bener seneng banget lah akhirnya semua pengorbanan waktu, energi itu terbayar dengan, eee, baik gitu. Kayaknya nggak akan ada yang kuat sih kalau misalnya, ngelihat aku ya, karena aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget. Karena kan syuting dari pagi ke pagi, terus kadang tuh, di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai break-nya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah, tetep ngerjain skripsi lagi, kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih, tapi jam 6 pagi aku udah bangun buat aku belajar lagi gitu. Jadi bener-bener memanfaatkan waktu yang aku punya, sebesar-besarnya gitu. Atau kayak misalnya aku on the way ke lokasi nih, dari rumah ke lokasi, itu di mobil aja aku bisa buka laptop dan belajar gitu. Jadi bener-bener memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus kadang akhirnya mengorbankan waktu istirahat, waktu me time, waktu liburan, waktu tidur. Memang agak kurang sehat, tapi ya dengan harapan kan aku bisa maksimal ngerjain skripsinya dan alhamdulillah terbayar dengan baik gitu. Banget ya, bohong kalau misalnya aku bilang mood aku on fire terus pas ngerjain skripsi. Ada saat-saat di mana aku nangis terus karena bener-bener capek banget, syuting kan ya kita tahu lah syuting tuh capek banget dari pagi ke pagi. Terus tiba-tiba, udah harus deadline-nya, terus tiba-tiba revisi, terus tiba-tiba, harus ini, harus itu, atau harus interview. Karena aku untuk skripsi aku kan metodenya kualitatif dan aku harus interview 7 orang. Nah itu harus, ngikutin jadwal mereka. Jadi aku bener-bener harus ngosongin waktu untuk bisa wawancara mereka gitu loh. Jadi bener-bener, aduh ada momennya di mana aku nangis terus mau nyerah gitu. Cuma aku ngelihat perjalanan aku 3 tahun ke belakang, di mana aku bener-bener pengen banget bisa meneruskan kuliah dan, masa sih, ngerjain skripsi nyerah gitu. Akhirnya aku terus berjuang, walaupun melewati masa-masa susah kayak gitu dan didukung juga sama orang-orang sekitar yang nyemangatin aku untuk bikin skripsi, akhirnya jadi gitu. Berarti Kak, Prilly sendiri, ibarat nggak dapat dispensasi nih, kemudahan dari pihak kampus ini untuk ngerjain Sama skripsi, Kak? sekali, aku nggak dapat kemudahan apa-apa, sama aja di treatment-nya kayak murid-murid lain. Kalau emang skripsinya kurang bagus, ya direvisi sampai bagus. Kalau emang skripsinya kurang lengkap, ya dilengkapin sampai lengkap gitu. Jadi bener-bener nggak ada perbedaan mentang-mentang aku public figure terus jadi ada kemudahan gitu, nggak sama sekali. Justru di sini aku harus ngebuktiin gitu sebagai public figure, aku juga bisa, menyeimbangkan pendidikan aku walaupun aku sambil kerja dan aku nggak cuma kuliah pengen ijazahnya doang, tapi aku bener-bener, serius menjalankan kuliah gitu. Alhamdulillah sejauh ini alhamdulillah sejauh ini akumulasi IPK-nya cum laude sejauh ini, alhamdulillah. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Nanti kita lihat pas wisuda. Biar ofisial gitu loh, Mas. Kayaknya aku pengen istirahat dulu, karena bener-bener, 3 tahun setengah terakhir ini aku nggak ada have fun gitu kayaknya ya, bener-bener belajar kerja gitu. Terus saran dari orang tua aku juga jangan lupa untuk have fun juga gitu, karena aku selalu kerja dan belajar takutnya malah stres juga. Jadi kayaknya aku mau istirahat dulu mungkin setahun atau 6 bulan baru memutuskan untuk mau lanjut atau enggak. Cuma yang pastinya sih aku nggak akan berhenti belajar sih. Either aku ambil S2 atau program-program belajar gitu.
Ada ini nggak Kak, mungkin cita-cita untuk melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu? Ada sih, pengen banget, cuma itu kan tergantung kerjaan di sini bisa ditinggal atau enggak. Karena kan kerjaan aku bukan syuting doang, aku ada bisnis juga, ada beberapa bisnis yang belum bisa ditinggal dan memang ada beberapa bisnis yang baru mau akan launching gitu. Jadi aku lihat kerjaan di sini, kalau kerjaan di sini aman untuk ditinggal, mungkin aku akan ngambil studi di luar. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditinggal, ya aku ambil dari universitas luar tapi online gitu. Sekarang kan udah bisa Mungkin gitu. udah ada gambaran sendiri, mungkin kayak pengen ngambil studi di luar negeri itu di mana, Harvard atau mungkin di mana gitu Kak? Banyak sih, banyak banget. Aku dari kemarin sebelum sidang pun udah ngecekin kampus yang memang jurusannya, terus programnya itu sesuai dengan apa yang aku mau. Karena aku juga nggak mau asal masuk kampus tapi ilmunya nggak relevan sama kerjaan aku kan. Jadi aku masih cari-cari juga kurikulum atau program yang sesuai sama kerjaan aku dan bisa mendukung kerjaan aku gitu. Dosen pembimbing aku tuh tahu persis gimana aku kerja keras ngerjain skripsi kan, bisa yang teleponan sama dia terus, WhatsAppan sama dia terus, nyamperin dia ke rumah, jadi dia tahu gimana aku struggle ngerjain skripsi. Makanya pas kemarin udah mendekati sidang, dia bilang 2 hari sebelum sidang kamu nggak usah buka-buka skripsi, kamu santai, make yourself happy, pokoknya happy-happy aja karena saya lihat skripsi dan kesiapan kamu sebenarnya udah siap, jadi nggak usah nervous. Cuma namanya aku ambis ya, bener-bener nggak tenang kalau nggak buka skripsi. Jadi kayak mau bikin diri sendiri happy 2 hari terakhir juga bingung mau ngapain karena yang dipikirin cuma skripsi gitu. Jadi ya tetap aja aku belajar 2 hari terakhir. Bahkan semalam baru pulang syuting jam 12, terus nggak tidur, bener-bener buka skripsi lagi gitu. Waduh, banyak banyak banget. Komunikasi itu kan nggak sesimpel itu ya. Komunikasi tuh banyak banget cabangnya. Ada public speaking, terus aku public relation, terus skripsi aku juga tentang MPR strategy, marketing public relation. Yang itu sangat kuat keterkaitannya sama kerjaan aku di bisnis. Dimana kan sekarang kita lagi melakukan perubahan kan. Kayak tadinya sebelum pandemi bisnis kita jalannya seperti apa, sekarang pas pandemi kita harus melakukan perubahan. Nah, aku meneliti soal itu, bagaimana satu perusahaan ini bisa bertahan di pandemi dengan melakukan strategi-strategi baru dari marketing public relation gitu. Nah, itu kan sangat berguna untuk kehidupan aku sekarang gitu, di mana bisnis-bisnis aku harus melakukan perubahan. Jadi itu benar-benar keterkaitannya kuat banget skripsi sama kerjaan aku gitu. Kalau ngedrop yang sampai kayak gitu enggak sih, alhamdulillah banget ya. Karena aku tetap jaga kesehatan, tetap minum vitamin, apalagi lagi COVID kayak gini udah pasti dopingnya banyak banget. Di mana aku harus syuting, harus keluar rumah, harus ketemu banyak orang gitu. Jadi memang aku ngelakuin swab rutin, minum vitamin banyak, kadang suntik vitamin juga. Jadi alhamdulillah kalau sampai drop yang sampai kayak gitu enggak sih, alhamdulillah gitu. Paling mentalnya aja yang drop, fisiknya enggak, alhamdulillah. Sebenarnya kalau aku tuh jujur, aku kalau masalah itu aku nge-support diri aku sendiri sih. Soalnya mama papa aku tuh tipe orang tua yang santai banget. Jadi kalau ngelihat anaknya stres, dia malah yang kayak udah tenang, tenang, gak usah terlalu dipikirin. Nah, sedangkan aku kan butuh motivasi yang bisa ngebuat aku akhirnya ngerjain lagi dan semangat lagi kan. Jadi aku yang kayak cuma inget tujuan awal aku apa, terus aku inget ini tinggal dikit lagi, terus aku juga sayang IPK aku udah bagus, masa sih di skripsi nyerah. Terus gimana topik skripsi aku bisa kepake banget untuk aku kerja gitu-gitu sih. Jadi itu yang membuat aku kayak oke, harus dilanjutin lagi nulisnya, oke harus dilanjutin lagi nulisnya gitu. Rin, persisnya judul skripsi kamu tuh apa sih dan apa yang nggak bisa kamu lupain tuh dalam penulisan ini? Mungkin kamu ngapain gitu dalam penulisan skripsi ini? Judul skripsi aku MPR Strategy in Repositioning the Brand of MD Entertainment to Enter Digital Market. Skripsi aku dalam bahasa Inggris. Yang ngebuat aku nggak lupa sama penulisannya semua prosesnya sih. Dimana aku harus ngewawancara semua sumber, terus harus ngejar-ngejar sumbernya ya kan, biar kasih jawabannya cepet karena kan deadline skripsi. Terus gimana aku menganalisa gitu dari sumber tersebut, dari teori yang aku pakai, pendapat aku sendiri gitu. Jadi benar-benar terus ngelihat perubahan sekarang. Jadi aku kan
skripsinya itu backgroundnya situasi pandemi. Nah, situasi pandemi kan datanya update terus kan. Nah, itu tuh yang ngebuat skripsi aku jadi kompleks banget karena datanya berubah-berubah. Itu sih paling yang ngebuat aku harus terus up to date sama data pandemi gitu.